gue mimpi ada orang keluar kamar gue. Dia habis, jadi gue nggak tahu. Cewek cowok. Cowok. Ini cowok potongan. Yo, balik lagi bersama kita di Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue udah bersama Mas Tio. Balik ke Mas Tio. Mas Tio. Mas Kajit. Kali ini kita bakalan ceritain tentang misteri ataupun horor yang ada di sekolah dari zaman SD, SMP sampai dengan SMA ya. Kalau ada cerita TK kita bakalan ceritain. Ingat tuh. Jadi ya kali aja gitu kan. Nah, kali ini gue bakalan ceritain tentang gue dulu berarti ya. Boleh. Sebagai Boleh. pembuka, gue bakalan Boleh. ceritain tentang cerita horor yang di zaman gue SD. Jadi pas gue masih SD, jadi kita masuk ceritanya. Pas gue zaman SD itu, gue kan gini mas. Jadi tuh pas zaman SD, badan gue tuh masih segini aja nih sampai sekarang gitu ya. Kecil. Masih kecil. Berarti nggak tumbuh ya? Bukan nggak tumbuh, Terhenti di TK apa? belum puber. Terus. Pas gua SD itu, jadi kan pas SD itu ada SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Ya. Nah, gue antara kelas 4 atau enggak kelas 5 gitu ya. Nah, kelas gue tuh udah jadi sekolah itu gue tuh tingkat berapa? Tingkat 2. Tapi tuh peninggalan zaman Belanda gitu deh. SD lama lah. Iya, ya. SD lama gitu ya. Bangunan lama. Nah kebetulan itu juga sekolah swasta, jadi tuh nggak terlalu rame kayak di sekolah negeri kayak zaman sekarang gitu ya. Nah sekolah zaman gua itu kan gue di tingkat 2. Jadi itu tuh cowoknya itu cuma ada berapa ya? 5 orang kalau cowok Dari? Sudah dari angkatan berapa? Ingat gak? 14. Oh dikit ya. Oh, dikit berarti. banget gue dari itu. Jadi satu kelas gue tuh cuma ada 14 orang Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh. sampai kelas 6. Itu tuh doang. Enggak. Pokoknya itu dulu ada 20 orangan. Oh. Terus ada yang keluar, ada yang Oh, pindah, iya. gitu. Ada yang nggak naik. Oh. Nah, pokoknya sampai kelas 6 sampai gue lulus tuh gue ingetnya ada 14 orang doang, 5 orang cowok. Itu semua naik semua. Jadi ya gitu deh. Nah, pas itu karena ada dari adik kelas gua itu kita suka sparring main bola gitu. 5-5 lah, gitu, kayak futsal. Suka sparring main bola. Nah, dalam artian main bola itu kita kan udah masuk kelas nih. Jadi tuh kalau udah bel masuk nih, kayak zaman dulu deh. Kayak zaman sekarang sih, kalau udah bel masuk itu duduk-dudukan tuh naik ke atas gitu. Nah, karena gua di berarti kelas 5. Jadi tuh kelas 4 sama kelas 5 itu kelasnya di atas. Nah, kelas gua di atas itu kita suka, jadi tuh tangga itu kecil. Itu sebenarnya kayak rumah Belanda, cuma dijadiin sekolah. Jadi kayak yayasan swasta gitu. Iya. Nah, dijadiin sekolah. Itu pas kita naik tuh beruduk dong. Nah, karena di situ gua di cerita-cerita sebelumnya di channel kita ini, itu pernah gue ceritain masa-masa zaman gua tempelan. Nah, jadi tuh di zaman pas gue sekolah itu kan gue di atas sama kelas 4 kelas 5. Jadi pas naik tuh beruduk. Iya. Nah, karena gue di channel sebelumnya itu pernah nyeritain tentang ketempelan gue ya. Iya. Ya bisa dilihat lah sama teman-teman kawan setapak channel sebelumnya. Nah, gue tuh di situ jatuh nih di tangga nih. Pas jatuh itu jari kelingking gua itu keinjok. Sama. Jadi ya sama teman-teman Yang gua, pada lari. teman-teman gua. Jadi tuh kan yang gue bilang ya dari awal tuh badan gua tuh kecil. Iya. Jadi kalau gua jatuh berasa banget. Teman-teman gua tuh udah pada kubur, udah pada gede lah, udah habis sunat kan tinggi gede kan itu. Nah, itu jari kelingking gua keinjak bukan diinjek ya, keinjak sama teman gua. Itu yang badannya gede. Nah, di situ tuh gue ngerasa sakit, cuma tuh di situ gue nggak bisa bilang gue sakit gitu, kayak nggak enak juga sama teman gue. Masa gue tiba-tiba ngomel, kan dia nggak sengaja juga gitu kan. Dan di situ gue diem di pojokan ya. Pas masuk kelas juga kayak diem aja. Nah, di situ gue udah mulai ketempelan tuh ternyata.
Gitu. Jadi di situ gue ketempelan nih. Maksudnya ketempelan itu ada yang ngikut ya. Ada yang ngikut, nah yang ngikut itu sosoknya nih nenek-nenek. Dari Nenek-nenek dari mana? Dari sekolah gue. Bukan, maksudnya itu di nenek-nenek dia nunggu di mana gitu, Iya. maksudnya penunggu mana, di tangga kah, penunggu mana Jadi itu kah? di sekolah gua kan yang tadi gue bilang. Nah, rumah sekolah ini itu sebelahnya bangunan kosong. Bangunan kosong, apa sih namanya? Ada pohon gede lah. Ya. Nah, pohon gede itu ternyata ada penunggunya. Oh. Nah, di situ karena ya di cerita sebelumnya kita pernah ceritain juga kalau gue itu punya kelebihan juga ya. Nah, di situ tuh gue dikasih tahu kenapa gue apa sih namanya? Kenapa gue ditempelin gitu ya. Dalam artian dalam tempelin itu dia tuh ngasih tahu nih. Ternyata tuh di situ ada yang nggak sopan. Di antara teman-teman lo tadi. Iya. Oh, oke. Jadi tuh pas mereka naik tangga, kan tadi gue bilang, nah kan kalau tangga sekolah gue naik gini, nah ini bangunan kosongnya nih. Oh iya. Cuma dibatasin tembok doang. Nah, Iya, temboknya iya. itu kayak batu dulu ada dulu tuh ada batu apa sih? Batu tembok kayak bukan batu bata tapi dia ada rongga-rongganya. Ada celah-celahnya. Ada celah-celahnya. Iya. pakai batu alam gitu. Bukan batu alam. Bukan, kayak Badukun kalau. Jadi kayak ini kayak apa sih? Buat ventilasi, buat ini udara. Jadi tuh kayak gede gini, terus ada 1 2 3 lubangnya iya tahu gitu. tahu paham. Nggak taunya temen gue di situ ngeludah. Nggak tahu temen gue nggak tahu adik kelas gue deh. Karena kita tuh naik gitu kayak langsung. Sedangkan adik kelas gue itu rame. Angkatan gue tuh cuma 5 orang. Iya. Gitu. Nah, kalau temen kan udah 5 orang, ini pasti ketahuan dong ya kan. Gue pasti ngeliat dong temen-temen gue dong. Temen-temen gue tuh udah pada naik duluan. Sampai yang terakhir yang badannya gede itu, dia nginjek kaki tangan gue. Nah, di situ kan gue karena gue tuh dari SD atau dari kecil sampai gue pokoknya zaman sekolah tuh gue demen banget namanya bengong ya, nggak tahu deh turunan atau gimana ya, gue demen banget bengong. Nah, di saat bengong itu gue ketempelan. Pas ketempelan itu gue diceritain ada teman kamu nih yang nggak sopan gitu deh. Tapi tuh gue di situ karena masih kecil ya, ingatan gue tuh nggak terlalu apa sih, nggak terlalu pakem banget deh gitu. Nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu tajam. Jadi tuh pas gue lagi dikerokin sama orang pinter, bukan dikerokin sih, diujut di apa sih? Diurut itu keluar itu Si nenek-nenek itu. Nah, nenek-nenek itu yang mijitin gue bilang ke gue, ini ada nih yang nggak sopan gitu ya, ada yang sompral lah gitu. Ada yang nggak permisi atau enggak ya yang tadi gue bilang, ternyata ada yang ludah gitu. Ya walaupun ngeludah kan namanya juga alam gitu ya. Nggak taunya kena orang halus atau enggak, yang ada yang nggak suka gitu. Nah, ketimpalannya ke gua gitu. Karena gua yang punya kemampuan itu gitu. Kalau dia yang punya kemampuan mungkin dia yang diikutin, mungkin dia yang sakit. Nah, di situ gua sakit berapa minggu ya? Pokoknya tuh semingguan deh. Badan gua panas, kebanyakan bengong deh gitu. Nah, di situ nyokap gua udah tanya-tanya lah, akhirnya dibawa tukang urut. Ternyata di tukang urut gue ketempelan, dikerokin, diceritain kayak gini-gini. Udah tuh yang ternyata yang ngeludahnya itu dia tahu. Nah, akhirnya tuh nyokap gue nyamperin. Gue nggak ikut. Jadi nyokap gue nyamperin. Jadi sebutannya namanya Fikri lah gitu ya. Nah, si Fikri ini dikasih tau lah sama nyokap gue kayak gini. Oh ya udah, akhirnya minta maaf. Nah, di situ tuh dia di sekolah gue kayak minta maaf gitulah di balik tembok gitu kan. Kalau gue ngeliatnya kan kayak lucu gitu ya. Ternyata ya walaupun kayak gitu ya tetap minta maaf lah. Walaupun nggak sadar gitu, secara nggak sengaja tetap minta maaf, kayak numpang misi-misi gitu. Itu. Oh, berarti lo ketempelan gara-gara ulah orang ya? Iya, pernah nggak sih lu kayak Iya, orang ada, gitu ya? Ada. Kacau gitu. Benar. Nah, nyambung nih cerita SD aja ya. Gue juga ada pengalaman cerita SD itu. Kalau gue jadi SD gue itu termasuk SD negeri yang elit di daerah Menteng. Menteng nih, elit nih. Elit. 3 tingkat. Seingat gue 3 tingkat, 3 apa 4 gitu. Gue lupa deh. Udah lama banget, itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi
cerita ini baru gue ceritain ke beberapa orang. termasuk ke sini ke teman-teman ke kawan setapak. Itu kejadiannya masih siang. Kebetulan kalau sekolah gue itu eskulnya kan pada habis sekolah, ekstrakurikulernya habis sekolah. Gue kebetulan nggak ikut ekskul, tapi gue nungguin dijemput. Salah gue adalah gue nunggu di kelas Sendiri. di mana kelas gue inget banget itu kelas 4 SD. Kelas gue di lantai 2, seingat gue di lantai 2 ya, kelas 4 SD, yang mana kayaknya sih 3 lantai, belum 3 lantai. Yang di bawah tuh buat yang kelas yang kecil-kecil, kelas 1 kelas 2. Di atas tuh kelas 3 kelas 4, paling atas tuh 56. Atasnya lagi ada tangga tapi buat kosong gitu, buat ke ruang ke lu tangga ke atas buat ke atap. Gue di lantai 2 itu. Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Karena lantai 3. Ya, 3 4. Nah, apa namanya? Pas di lantai itu gue nunggu nih, itu saat itu tuh udah sepi semua. Maksudnya di lantai itu tuh kayaknya cuma gue doang. Gak ada, karena ruang guru semuanya di bawah, di lantai paling bawah. Gue lagi apa? Nggak gambar kalau nggak salah. Kelas. Ya, di kelas. Nah, di luar kelas gue itu ada kolam-kolaman. Bukan kolam-kolaman sih, ada ikannya. Kolam isinya ikan mas. Itu ikannya sumbangan dari anak-anak kelas gue. Terus habis itu batu-batanya disediain sama guru gue. Jadi ya kolam seadanya lah, pakai terpal gitu. Gue lihat ada orang lewat ke arah kolam. Ya gue lihat karena gue ngegambarnya di meja guru, yang mana meja guru ada pintu luar. Gue ngeliat ada orang lewat. Terus gue baru ngeh itu orang nggak lewat balik lagi. Oh, cuma sekali doang. Iya. Gue keluar sambil bawa tas, gue lihat kok nggak ada orang. Tadi itu siapa ya kan? Gue turun ke bawah, gue tanya ke bukan apa namanya dulu, penjaga sekolah lah. Pak, tadi ada orang ke arah kolam 4A, karena gue kelas 4A, ke arah kolam 4A, tapi kok nggak balik lagi ya? Hah? 4A di atas deh. Iya, udah nggak ada orang di atas, cuman ada dari mana? Dari 4A lagi ngegambar sendirian. Iya, ya udah nggak usah dipikirin gitu kan, nggak usah dipikirin. Oh ya, yang belum gue cerita itu sekolah gue, tante gue udah sekolah di situ sebelum gue lahir. SD-nya juga di situ, berarti kan udah lama banget ya. Tante gue itu kelahiran 60, enggak 60. 50-an. 70 berapa gitu. Lupa deh 70 apa 60-an gitu, lupa gue. Dia udah SD di situ. Berarti kan udah lama banget itu sekolah. Terus oh ya udah deh enggak usah diiniin. Nah, pas gue balik ke rumah, nenek jemputan gue juga waktu itu nenek gue yang jemput kan. Udah datang kebetulan. Dia sama saudaranya, sama kakaknya. Terus kita naik bajai nih pulang nih, mau ke rumah gue. Tadi kamu habis main dari mana? Ditanya tuh sama nenek gue. Enggak, aku nunggu di atas, nunggu di kelas. Sama siapa? Sendiri. Ya udah. Nanti pulang ke rumah langsung mandi ya. Ya, benar tuh. Pulang ke rumah langsung mandi. Terus udah mandi, terus gue denger nenek gue cerita sama kakaknya kalau gue nggak tahu kenapa itu nenek gue nungguin depan kamar mandi sama kakaknya ngobrol tuh. Jadi kamar mandi itu memang ada meja, sengaja ada meja bulat gitu buat ini. Terus habis itu bukan buat makan, tapi ya makannya di ruang tengah. ada meja bulat sama buat nyuci piring sama lemari piring. Tapi makannya nggak di situ, makanya nggak dekat kamar mandi, di ruang tengah.
gue dengar sambil mandi tuh gue dengar, lihat nggak kata nenek gue, lihat nggak, iya siapa ya kira-kira ya yang iseng katanya kan gitu. Udah ntar di ini aja deh, di ini anak di apa sih namanya kalau Dibersihin. dia ngomongnya diblonyoi, jadi dikasih anget-anget lah pokoknya di ini pokoknya. Iya, suruh pergi dari sini aja kali ya. Pokoknya gue denger dia ngomong pakai bahasa Jawa, ini suruh pergi dari sini aja ya. Iya udah, jangan kelamaan, ntar malah nggak mau ini lagi, nggak mau keluar. Udah dari situ kok sini deh, apa namanya, dikerokin dulu ya. Ah nggak sakit kok, orang nggak sakit, gue bilang gitu, nggak sakit. Seingat gue ngomong gitu, gue nggak sakit, nggak apa-apa, lagi musimnya. Iya. Alasannya gitu, tapi gue di luar tuh denger kalau nenek gue ngomong kayak gitu sama kakaknya. Kok gue pas dikerok itu gue nggak seumur umur, kalau dari kecil sampai gue baru-baru ini aja dikerok pakai koin. Dari kecil sampai gue sebelum merit tuh, itu gue dikerok pakai bawang merah. Iya. Itu perih banget. Iya. Pakai koin. Pakai bawang merah. Itu perih banget ya. Itu nangis gue. Senangis-nangisnya nangis. Abis nangis itu gue tidur. Pas tidur, gue mimpi ada orang keluar kamar gue. Dia habis, jadi gue nggak tahu. Cewek Cowok. Ini cowok, potongan rambutnya pendek. Tapi hitam semua. Gue kayaknya ngeliat bayangan gitu doang. Kayak siluet. Dia ngeliat ke gue keluar nebus pintu. Itu dalam mimpi atau Gue melek? habis itu bangun karena gue habis itu tuh duduk di ini. Terus habis itu nyari nenek gue. Biasanya keringet dingin tuh. Iya, nyari nenek gue. Juga pernah Gue ngerasain. langsung nyari nenek gue. Terus habis itu udah kayaknya udah kayak emang udah keluar ya udah biasa. Apa nenek gue nggak komentar apa-apa. Tuh, itu yang pas SD. Terus cerita SD gue ada lagi waktu gue kelas 4. Bukan kelas 4, kelas 5. Kalau ini gue lagi nongkrong sama temen gue. Banyak kan deh, mau ngeliat ke bawah kan, ke bawah lapangan tuh. Gue ngeliat ada yang keluar dari kelas sebelah gue, karena kelas gue paling pojok. Kelas gue 5 tuh 5A, paling pojok sebelumnya itu ada 5B, jadi keluar dari 5B ke arah tangga. Baik ke arah tangga, mereka naik. Terus habis itu gue nggak ngomong sama teman-teman gue, cuman gue ngajak satu orang namanya Akmal. Mal, ayo ikut gue yuk. Kenapa? Nggak apa-apa, ikut aja bentar. Gue lihat, mau ngapain sih kok? Nggak apa-apa. Terus tunggu situ ya. Ih ngapain sih kok, ngapain? Terus dia gue ke atas ngeliat itu tuh dikunci di atas. Terus habis itu ya udah gue turun. Ayo udah Mal, balik lagi. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Soalnya yang gue lihat itu ada 3 orang anak pakai pakaian SD, tapi bukan seragam gue waktu hari itu. 3 orang anak Iya. pakai pakaian SD, Tapi bukan seragam gue. Ke lantai atas. Ke lantai atas. tapi seragam sekolah. Gini, kan seragam sekolah dulu ya, kalau gue masih ingat seragam sekolah gue adalah putih merah, batiknya batik putih, celananya putih, dan apa namanya pokoknya gue ingat itu bukan seragam gue pas hari itu. Tapi lu si anaknya ini anak sekolah lu bukan? Bukan, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat. Gue nggak tahu itu adik kelas gue, nggak tahu ini, tapi kayaknya bukan. Lu asing aja ngeliat. Iya, Dia tuh bertiga. gue lupa 3 apa 2 gitu. Pokoknya ada perempuannya 1 yang rambutnya dikepang 2. Itu yang gue Terus temen lo gimana itu? Temen gue nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada yang merhatiin, tapi kita lagi pada di luar tuh, 5A 5B lagi pada di luar, bocah-bocah yang cowoknya, yang cewek ya, ada juga yang di dalam kelas sih. Oh, berarti bukan jam pulang ya? Enggak, bukan jam pulang, jam kosong kayaknya waktu itu. Itu terus ya udah, itu sih yang gue alamin di SD tuh yang Pas SD. iya Mungkin pas SD. dari Mas tuh? Kalau Mas gue Tio? sih ada pengalaman pas SMP. Oh, ini teman-teman kawan setapak, ini pas SMP Mas Tio ceritanya. Jadi SMP gue ini kan di luar Pulau Jawa. Oh iya. Sumatera gitu. Ya, di Pulau Sumatera lah, di salah satu kota. Jadi SMP gue nih
dalam satu lingkungan ini, satu yayasan itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Ada semua di situ. Yayasan ya. Nah, kebetulan gedung gua ini 4 tingkat. SMP-nya. SMP itu lantai 3-4. Oh. Lantai 1-2 itu SD. Oh. Per lantai. Nah, per lantai. Jadi kan kebetulan adik gue ini kan SD saat itu. Jadi kita satu gedung. Oke. Nah, adik gue ini di lantai 2 dan gue ini di lantai 3. Nah, di SMP gue ini itu tuh ada reguler dan unggulan. Ya sama aja. Nah, itu juga ada. unggulan itu per angkatan ya. Ya. Itu 2 kelas, Ya. reguler itu 3 kelas. Nah, unggulan itu ada di lantai 3. Oke. Nah, reguler itu kebanyakan itu di lantai 4 dan di lantai 3 itu cuma 2 kelas gitu kalau nggak salah. Regulernya. Nah, unggulan ini bisa dibilang ya kalau reguler kan ya paling jam 1 itu udah pulang. Kalau unggulan itu bisa menjelang 3. asar, Iya, iya. jam 3. Dan bedanya itu kalau dari fasilitas, unggulan ini AC lah. Oh, Ya, oke. juga AC. Iya. Dan sekelas itu cuman 20-an kalau nggak salah. Ya, ternyata Ya, ada orang 20 apa terpilih 25. ya. Ada orang terpilih. Kalau reguler itu bisa sampai 40. Nah, sebenarnya pengalaman ini kejadian itu pas kalau dulu tuh pas SMP gue namanya apa yang pesantren kilat yang kita harus nginep di sekolah. Ya. Terus mulai dari kalau nggak salah asar des. Kalau asar di Sumatera itu kan sekitar jam 4-an ya. Sama. Nah, itu dari jam 4 sampai besok pagi. Oke. Ya, sekitar jam 9. Sahur di situ ya. Nah, Buka di situ. iya, buka dan sahur di situ. Nah, pas hari hanya ya udah datang kayak biasa. Nah, datang jam 4-an ya udah kayak biasa buka puasa bareng. Nah, habis buka puasa namanya pesantren kilat kan pasti kan ada baca-baca Quran lah, ya. terus ngaji bareng, sholat segala macam. Nah, selesai itu jam 8 malam. Nah, kebetulan karena yang masuk itu cuman kelas 3 SMP. Jadi yang pesantren kilat itu cuman kelas 3 SMP doang. Nah, apa yang gue tahu dibanding dipisah lantainya kan karena kan reguler di atas. Jadinya tuh satu lantai semua, di lantai 3 semua. Oke. Jadi yang reguler ini untuk nginepnya itu di lantai 3. Oke. Di salah satu kelas yang unggulan lah ini kayak Oke. gitu. AC ya. Nah yang AC. Kita untuk tidurnya ini dipisah, cowok-cowok, cewek-cewek. Ya. Nah, berarti yang unggulan ini di satu kelas itu ya udah unggulan 1, unggulan 2, ya udah nih cowoknya sini, terus sebelahnya ceweknya, terus baru reguler juga kayak gitu. Nah, karena kita selesai jam 8 malam, otomatis kan bocah-bocah SMP Belum kelas ngantuk 3 lah ya. belum ngantuk lah, masih main-main Iya. segala macam. Masih lari-larian parah. Betul. Ya. Betul. Iya, yang penting Nah. aktif aja udah habis kena gula kan udah buka puasa. Nah, katanya desas-desusnya itu di lantai 4 nih cukup horor kalau malam. Ya. Nah, kita mungkin saking isengnya kali ya, dan kita sebagai anak unggulan jarang ke lantai 4 karena ya udah di pernah lantai 3 explore ya. ya. Ya udah itu malam. Explore tuh. Pokoknya guru itu seingat gua udah bilang jam 9 tidur. Udah tuh kita tidur segala macam, ternyata ya kita namanya bocah ya adrenalin tuh lagi tinggi lah. Iya. Pengen tahu aja. Pengen tahu, kita keluar tuh keluar kita cek naik tangganya itu sebenarnya tuh ada 2 Tangganya. tangga di center di tengah-tengah gedung sama Oh, di pojok. Iya. Nah, kalau di center otomatis tuh kan lalu lalang banyak kan, Iya. kita nggak mau ketahuan lah kasarnya gitu. Nah, kita pakai yang pojok. Pelan-pelan ya udah jalan naik, kita lihat ini sebenarnya teman gua sih yang ngelihat, yaitu dia sampai atas sampai di ujung tangga, karena itu emang gak ada yang nempatin. Udah itu kosong gelap, tapi kayak ada bayangan yang kayak nyampirin kita. Nah, di situ, nah namanya bocah SMP ngeliat teman ketakutan ya udah kita juga Iya. kan Panik juga juga ya? Satu rasa satu ini. iya kayak kita saking solidnya gitu loh.
udah tuh ngibrit, udah masuk ke ruangan, maksudnya ke ruangan kelas tuh kayak langsung apaan tuh, udahlah nggak usah pikirin, kita kunci karena kita maunya kita mau tetap main tapi di ruangan, pintu dikunci biar guru tuh nggak masuk ini. Pintu dikunci itu kan pintu kaca tapi ada hordengnya lah. Kita tutup, kita pura-pura tidur, lampu kita matiin, udah kita main di situ, main kartu lah, main lari-lari. Pokoknya di ruangan itu cukup gede lah. Keren aja tuh. Iya, gue bilang kalau mental parah pasti. Iya. Yang penting main kejar-kejaran aja aktif aja ya. Karena meja tuh semua dikeluarin. Iya pasti. Kosong. Semua dikeluarin. Nah terus saking kita bandelnya itu sampai jam 11 sampai jam 12 kalau nggak salah. Itu walaupun kita ruangan ber-AC, kaca-kaca yang keluar tuh kita bukain biar kayak, wih bebas nih teriak-teriak segala macam gitu loh. Nah terus menjelang jam 12-an kita udah mulai ya kayak tiduran lah, walaupun masih bercanda ya. Capek tuh, capek. Masih bercanda. Nah gue pribadi gue ngelihat kayak ada putih terbang. Dari ke kelas. Enggak, jadi kayak ini kan ruangan, terus kan misalnya pintu sebelah gini, Ya. Sebelah sini tuh kaca keluar, Ya. dan itu langsung menghadap ke lapangan. Ya. Nah, gue ngeliat tuh ada kayak bayangan lewat ya, set gitu kan. Tapi kan namanya bocah dan ya mungkin Bodoh lah. yang nggak percaya gitu kan. Ya udah bodo amat gitu, ya udah gue tiduran lagi. Nah, baru engahnya itu waktu teman gue tuh kayak agak teriak, apaan tuh putih-putih? Oh, temen lu juga lihat ternyata ya. Ternyata teman gue lihat. Nah ternyata yang gue lihat tuh waktu bayangan itu dari kiri ke kanan. Nah teman gue ngelihat dari kanan ke kiri. Tapi lu ngeliat gak yang dari kanan ke kiri? Enggak ngelihat. Dia ngeliatnya di arah sebelumnya. Temen gue Tapi di waktu yang bersamaan. hampir bareng setelah gue ngelihat. Nah teman gue tuh langsung teriak, apaan tuh putih-putih segala macam. Kita namanya bocah SMP, kita kepo dong, kita ngelongok bener-bener keluar jendela ngelongok, nggak ada. Itu di kelas lu doang? Apa dari kelas lain juga ngeliat? Ya kelas gua doang, Di kamar itu doang. yang heboh gua nggak tahu kelas sebelah ya, karena kan kita dari jam 9-an setengah 10 itu kita udah balik yang dari atas. Iya. Kita udah kunci tuh biar nggak ketahuan guru ini gitu. Nah, pas ngeliat kayak gitu teman gua teriak, apaan tuh ngeliat gitu, kita lihat ngelongok kanan kiri nggak ada apa-apaan. Ya udah kita langsung tutup pintunya. Nah tutup pintunya, jendelanya kita tutup jendelanya. Nah kita kunci, udah kita berusaha tidur sampai kita nenangin teman kita, udah cuma bayangan kali, bayangan. Dan gue nggak pernah ngomong kalau gue juga ngelihat saat itu, karena ya gue berpikir ya itu bukan apa-apa gitu. Sampai sekarang lu nggak ngomong? Nggak ngomong. Mungkin nanti temannya Mas Tio bakal ngelihat, kalau Mas Tio juga ngelihat bayangan yang kami lihat Sama gitu. Sama. Ya intinya ya gue nggak ngomong, dan itu sih pengalaman